Timnas Indonesia mengawali kiprah di grup A Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Di laga ini anak asuh Shin Tae-yong berhasil memetik kemenangan. Skor 2-1 menutup laga sengit tersebut untuk kemenangan Indonesia. Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kamboja sempat menyamakan skor lewat gol Saret Ria. Meski berhasil menang, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi Shin Tae-yong dari skuad Garuda. Apa saja itu? Simak selengkapnya di bawah ini. Jordi amat menjanjikan. Lini pertahanan kebanyakan bengong. Satu hal positif yang bisa dipetik dari laga ini adalah keputusan PSSI menaturalisasi Jordi amat nampaknya benar-benar tepat. Mengisi slot Elkan Bagot, mantan bek Swansea City itu tampil dengan sangat ciamik. Tidak hanya bertahan dengan solid, ia juga kerap maju membantu serangan dan ia melepaskan umpan-umpan yang akurat. Meski amat performanya apik, namun ia nampaknya masih memiliki kendala dengan bek-bek Indonesia lainnya. Faktor komunikasi mungkin jadi penyebab koordinasi keempat bek Indonesia kurang maksimal, sehingga Kamboja kerap mendapatkan peluang berbahaya memanfaatkan kesalahan bek-bek Indonesia. Efek lama tidak bermain. Performa Timnas Indonesia di pertandingan pertama ini harus diakui jauh dari kata maksimal. Namun kita juga harus bisa memaklumi situasi ini. Pasalnya mayoritas pemain Timnas Indonesia adalah pemain Liga 1, di mana kompetisi ini sempat terhenti akibat tragedi Kanjuruhan. Ini menyebabkan para pemain Timnas Indonesia praktis hampir 2 bulan tidak pernah bertanding. Pelatih Shin Tae-yong juga memutuskan untuk tidak menggelar laga uji coba selama TC Timnas Indonesia. Jadi sangat bisa dimaklumi jika match fitness para pemain Indonesia masih kurang dan koordinasi antar pemain masih jauh dari kata maksimal. Terlalu banyak buang peluang. PR pertama yang harus segera dibenahi Shin Tae-yong datang dari para penyerang Indonesia. Skuad Garuda kebanyakan membuang peluang di laga ini. Di laga ini, Timnas Indonesia banyak sekali membuat peluang apik. Tidak berlebihan rasanya untuk bilang bahwa Timnas Indonesia harusnya bisa mencetak 4 atau 5 gol. Namun lini serang Indonesia banyak sekali menyia-nyiakan peluang yang ada itu. Komunikasi antar para penyerang Indonesia kurang apik dan ini harus segera dibenahi oleh Shin Tae-yong. Fisik masih kedodoran. Salah satu alasan pelatih Korea Selatan itu tidak menggelar laga uji coba karena ia ingin fokus mengembalikan fisik para pemain Indonesia yang lama tidak berlatih dan juga bermain akibat penghentian liga. Proses pemulihan fisik para pemain Indonesia masih belum 100%. Karena terlihat jelas di 10-15 menit terakhir intensitas permainan Indonesia menurun. Mulai banyak miskoordinasi antar pemain dan antar lini. Jadi Coach Shin wajib menggembleng lagi fisik para penggawa skuad Garuda. Kamboja layak dapat apresiasi. Pelajaran terakhir dari laga ini adalah kita wajib memberikan apresiasi kepada Kamboja yang memberikan perlawanan sengit di laga ini. Secara historis, Indonesia tidak pernah kalah dari Kamboja. Secara skuad Timnas Indonesia saat ini jauh lebih unggul dari Kamboja. Namun bisa kita lihat semenjak Kamboja ditangani duo Keisuke Honda dan Ryu Hirose, ada peningkatan yang jelas terlihat dalam penampilan Kamboja. Mereka tampil menekan dan kerap membahayakan gawang Indonesia. Jangan heran jika 2 atau 4 tahun lagi, Kamboja bakal diperhitungkan sebagai calon juara baru Piala AFF.